Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget, pengen liburan tapi rasanya bukan pantai atau gunung yang kalian butuhin? Gimana kalau ternyata liburan yang paling kita perlukan sekarang itu adalah perjalanan ke dalam pikiran kita sendiri? Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah konsep yang super menarik dari materi kita, yaitu tentang wisata batin dan gimana kita bisa menjelajahi lanskap alam bawah sadar kita lewat terapi menulis. Siapin diri kalian ya, karena kita bakal mulai perjalanan yang luar biasa ini. Coba deh ingat-ingat dan tanyain ke diri sendiri. Kapan sih terakhir kali kalian benar-benar berlibur ke dalam diri kalian sendiri? Di tengah hidup yang serba cepat kayak sekarang, kita tuh sering banget lupa buat ngelihat ke dalam. Efeknya, banyak dari kita yang ngerasa disconnected atau terputus dari diri sendiri. Kita bingung sama nilai-nilai hidup kita, atau bahkan kalaupun udah tahu tujuannya, kita kebingungan gimana cara nerapinya di dunia nyata. Ibaratnya tuh kayak kita punya gadget yang super canggih, tapi kita kehilangan buku panduannya. Bingung kan? Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, yaitu wisata ke dalam diri. Kalau dengar kata eksplorasi, pikiran kita biasanya langsung lari ke pencarian sumber daya alam, kayak nyari minyak gitu ya. Tapi, coba kita lihat definisi keduanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ dibilang, memperoleh pengalaman baru dari situasi yang baru. Nah, disinilah letak keajaibannya. Eksplorasi internal itu bukan cuma soal nyari jati diri yang hilang, tapi ini benar-benar sebuah aktivitas edukatif yang penting banget buat nyiptain dan ngerasain pengalaman internal yang benar-benar baru. Dan konsep ini bakal jadi makin seru kalau kita gabungin sama kata wisata. Di KBBI, wisata itu artinya bepergian buat memperluas pengetahuan, bersenang-senang, atau simpelnya piknik. Bayangin coba. Pembahasan kita kali ini secara harfiah adalah undangan buat kalian untuk packing koper mental, lepasin semua penat, dan pergi liburan. Sebuah piknik mental yang asyik, penuh insight, dan pastinya bikin tenang ke dalam alam bawah sadar kalian sendiri. Siapa sih yang nggak butuh piknik mental kayak gitu? Lanjut ke bagian 2. Metode eksplorasi diri. Ibarat mau jalan-jalan, kita pasti butuh kendaraan dong. Nah, buat mulai perjalanan ke dalam diri ada banyak banget kendaraan yang bisa dipakai. Mulai dari self-hypnosis, self-talk, sampai self-terapi. Tapi, metodologi dari sumber kita ini fokusnya kuat banget di kendaraan yang basisnya tulisan, yaitu terapi menulis, jurnal bersyukur, dan writing for better future. Penulisnya nekenin satu prinsip yang benar-benar krusial di sini. Apapun metodenya, itu sebenarnya nggak masalah. Yang paling penting adalah kalian paham 100% sama apa yang kalian lakuin. Jadi kalian tahu pasti hasil akhir alias output kayak apa yang pengen dicapai. Coba lihat kalimat ini. Ini adalah contoh basic banget dari kelas terapi menulis tingkat awal. Setiap hari dalam setiap hal, saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Simpel banget kan? Tapi jangan salah, meresapi dan nulis kalimat sesimpel ini secara rutin, itu adalah teknik pembuka yang luar biasa ampuh loh, buat mulai ngetuk pintu alam bawah sadar kita tanpa bikin kita ngerasa terbebani. Kalau kita perhatiin, perjalanannya ini ibaratnya naik level. Kita mulai dari terapi menulis yang kerumitannya rendah, karena cuma pakai mantra-mantra sederhana. Abis itu kita naik ke jurnal bersyukur. Secara metode emang mirip, tapi jurnal ini jauh lebih sistematis loh, dengan tugas dan materi yang lebih banyak. Nah, puncaknya ada di kelas Kalitopo Writing for a Better Future, di mana metodologi dan sistematikanya udah beda total, dan kompleksitasnya tinggi. Penulisnya ngingetin nih, buat bener-bener paham keseluruhan lanskap eksplorasi ini, seseorang tuh butuh ngelewatin dan mahamin ketiga tahap ini. Sekarang, kita masuk ke bagian 3, evolusi terapi menulis. Jadi, konsep ini tuh nggak muncul dalam semalam. Kalau kita tarik mundur ke tahun 2014, fokus utamanya waktu itu justru di ilmu grafologi, alias analisis kepribadian lewat tulisan tangan. Terapi menulis saat itu posisinya cuma sebagai praktik sampingan aja. Tapi, ada titik balik besar di tahun 2019. Penulisnya sadar satu hal penting. Ternyata, ngajarin ilmu terapan dari grafologi lah yang justru ngasih manfaat praktis paling besar buat orang-orang. Hasilnya, terapi menulis langsung naik pangkat jadi ilmu utama, sementara grafologi cuma jadi pendamping. Dan dari situlah inovasi-inovasi keren lainnya lahir, kayak kelas jurnal bersyukur. Kita sampai di destinasi utama kita. Bagian 4, menembus alam bawah sadar. Ada satu pesan yang dalam banget dari gurunya sang penulis. Beliau bilang gini, ajarkan satu ilmu yang berdampak. Coba kita resapi bentar. Ngajarin banyak banget teori, tapi akhirnya ngomong doang dan ngilang gitu aja, itu kan percuma banget ya. Dalam konteks materi kita ini, kata berdampak itu punya arti yang sangat spesifik. Ilmu itu baru dibilang berdampak kalau dia bisa ngasih kesan yang begitu kuat, sampai-sampai dia berhasil nembus dan stay di dalam alam bawah sadar seseorang. Nah, disitulah perubahan yang nyata benar-benar terjadi.
Jadi, poin krusialnya adalah gimana sih cara kita nembus dinding pertahanan alam bawah sadar itu. Berdasarkan referensi kita, intinya cuma ada dua jalan utama buat sukses ngeprogram ulang alam bawah sadar. Opsi A itu lewat repetisi. Artinya, kita ngelakuin sesuatu berulang-ulang terus sampai hal itu mendarah daging jadi kebiasaan, kayak nulis jurnal tiap hari. Atau lewat opsi B, yaitu kesan seumur hidup. Ini tuh momen di mana ada satu kejadian tunggal yang secara emosional ngena banget sampai kejadian itu langsung keukir di jiwa selamanya. Dan tahu nggak, terapi menulis itu dirancang khusus buat manfaatin dua jalur ini secara efektif. Nah, perjalanan ini nggak harus berhenti di sini aja. Ada ajakan yang keren banget nih dari penulisnya. Pengetahuan soal cara menavigasi pikiran ini tuh sayang banget kalau disimpan sendiri. Kalian diundang loh buat ngelanjutin perjalanan ini dengan ngajarin ilmu yang dapat ke siapa aja yang mau dan butuh. Kita juga didorong buat ngobrol sama teman-teman yang udah mahir, atau bahkan kalian bisa langsung kontak sang penulis via WhatsApp buat diskusi lebih jauh. Dan ini ngebawa kita ke kesimpulan yang benar-benar pas banget. Ada satu pertanyaan besar buat kalian. Udah siap belum nih buat packing koper mental kalian dan mulai liburan batin kalian sendiri? Kita tuh sering banget ngabisin energi, waktu, sama uang buat pergi ke tempat-tempat jauh demi nyari ketenangan. Tapi kita kadang lupa sama destinasi yang paling luas dan sebenarnya paling menakjubkan, yaitu diri kita sendiri. Jadi, ambil pena kalian, mulailah menulis, dan selamat menikmati wisata ke dalam diri. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.